Oke kelas, jumpa lagi bersama Serpram yang nggak siap. Di sini Ser akan ngasih tahu tentang belajar tentang pengukuran pada besaran panjang, ya. Besaran panjang bisa dipakai ini mistar, ya toh. Terus ini jangka sorong, ya. Mudah-mudahan nanti cepat selesai kita punya COVID, kita bisa masuk lab nih, kita ser lagi di lab. Jangka sorong, terus satu lagi nih micrometer screw. Nah, untuk penggaris ini biasa kalian pakai, ya. Penggaris angka terkecil yang bisa kita lihat di sini 1 mili, 1 milimeter, ya. Jadi ketelitian yang bisa kita lihat sampai 1 milimeter. Kalau pakai penggaris udah bisa lah ya kalian. Oke. Kalau jangka sorong dia ketelitiannya sampai 0,1 milimeter. Berapa? 0,1 milimeter. Jadi 1 mili yang ada di sini dibagi 10 lagi, ya, dibagi 10. Nah, keras. Oke, fungsinya ini bermacam-macam. Sebentar, saya ganti dulu nih. Oke, fungsinya dia bermacam-macam, ya. Yang di bagian sini kita bisa mengukur, ya, diameter benda seperti ini, kita jepitkan, makanya dibilang jangka sorong kayak sorong-sorong, jangka geser. Nah, ini jepit, terus kita kencangkan, kita baca hasil sininya. Nanti ada di video selanjutnya itu ada saya kasih tahu bagaimana cara ininya. Jadi ini mengukur ini, ya. Apa bedanya si penggaris sama ini? Ini lebih dalam ketelitiannya, ya. Jadi lebih bisa dibilang presisi. Jadi barang-barang yang ada di elektronik, di mekanik, atau misalnya di mesin-mesin mobil kalian, mur, baut, itu lebih dalam ketelitiannya. Jadi harus pas. Ya, mur sama baut kalau beda selisih berapa mili saja atau berapa itu sudah nggak bisa masuk, bisa aus nanti, ya kan. Makanya, nah, hasil sini untuk mengukur misalkan diameter benda, ya kan. Kalau di sebelah sini, bagian sini rahang atasnya ini bisa mengukur apa, diameter dalam gelas atau diameter dalam cincin, gitu ya. Terus bagian yang sininya ini bisa ukur untuk mengukur kedalaman. Contoh ini misalkan ada ini, kita ukur kedalamannya berapa gitu, ya. Jadi ada 3 fungsi. Yang pertama apa? Yang sebelah sini mengukur diameter luar, rahang bawah, rahang atas mengukur diameter dalam. Yang sebelah sini untuk mengukur kedalaman atau ketinggian suatu benda. Gitu ya. Terus yang lebih dalam lagi, lebih teliti lagi, ini pakai micrometer screw namanya. Kita putar-putar seperti ini. Cara kerjanya hampir sama, ya. Nanti yang ini, kalau ini lebih dalam lagi, ini kita bisa melihat sampai 0,01 milimeter, ya. Penggaris bisa mengukur sampai 1 milimeter. Jangka sorong mengukur sampai 0,1 milimeter. Micrometer screw sampai mengukur 0,01 milimeter. Gitu ya. Nah, nanti cara mengukurnya apa di video selanjutnya. Nah, terus kita mengukur misalkan kalau benda-benda yang beraturan, contoh seperti ini, kita bisa ukur volumenya, ya. Volume dari mana konsepnya? Luas alas dikalikan tingginya. Kalau ini kan benda beraturan kan, ini balok bentuknya, kita bisa ukur panjangnya pakai penggaris, ya toh, lebarnya, tingginya. Berarti rumus untuk volume benda beraturan tinggal dihitung luas alas kali tinggi. Nah, gimana kalau misalkan ini nih, ini volumenya berapa, ada pentolnya, agak susah, atau batu atau kerikil, kita nggak bisa hitung
Karena bendanya tidak beraturan. Bagaimana cara menghitungnya? Ya kan? Caranya bisa pakai gelas ukur. Ya kan? Isi dulu gelas ukurnya. Misalkan kita kasih isi 200 mili. Gitu ya, 200 mili. Terus kita masukkan ini benda yang tidak beraturan tadi ke dalam. Ya. Untuk kenaikan airnya, ya contoh misalkan airnya yang tadi 200 jadi 300. Oh, berarti volume batu baterai ini adalah volume kenaikan air. Jadi volume setelah diisi batu baterai yang 300 ml dikurangi volume air sebelum dimasukkan batu baterai 200. Berarti volume si batu baterai ini adalah volume kenaikan air 300 ml dikurangi 200. Oke, atau pakai gelas pancur. Pakai gelas pancur juga bisa. Ya. Gelas pancur seperti ini. Diisi airnya penuh dulu. Ya, nanti kita masukkan benda yang tadi, misalnya benda tidak berat terus. Nah, otomatis airnya keluar. Air keluar itu sama dengan kenaikan air tadi. Jadi volume air yang keluar adalah volume benda yang tidak beraturan. Oke, sampai di sini. Nanti kalau mengukur massa jenis itu massa dibagi volume. Ya, sampai di sini dulu. Ini alat-alat yang udah kita pakai. Nanti kita bicarakan alat-alat yang lain atau pengukuran yang lain ada di video selanjutnya. Oke?